Bapak Ibu, saudara-saudari, Shalom. Wah, puji Tuhan, hari ini kita kembali lagi dapat beribadah. Sekalipun ibadah yang kita lakukan ibadah online, tapi kami percaya hadirat Allah, kuasa Allah tetap kita rasakan dimanapun Bapak Ibu berada. Karena itu pagi hari ini saya mau ajak Bapak Ibu teman-teman, yuk kita siapkan hati. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kerinduan. Dan biarlah pagi hari ini kita boleh merasakan jamahan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Mari Bapak Ibu, saya undang kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan buat pagi yang luar biasa. Makasih Tuhan kalau sampai detik ini Tuhan memberikan kami kesehatan. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kami. Tuhan selalu cukupkan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan kalau kami memiliki Allah seperti Engkau. Dan hari ini kami mau tinggikan Engkau, kami mau muliakan Engkau melalui pujian penyembahan kami. Kami mau nyatakan rasa syukur kami betapa Engkau Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami mulai ibadah ini di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Setiap kita yang mengasihi Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan pujian Allah sumber kekuatan kita. Amin. Mari bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Sumber
bekerja secara luar biasa Tuhan. Kami sadari apa yang Tuhan kerjakan. Bahkan kami melihat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kita mau katakan pujian ini. Engkau ada, Engkau nyata. Engkau ada, Engkau nyata di setiap langkah Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semua janji yang Kau tuliskan bagiku nyata untuk memulihkanku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat berkata, aku kan menang, melewati semua. Tetap percaya, tetap berharap, kulihat kuasa-Mu membelaku. Dalam-Mu Tuhan, aku dapat saksikan, aku tak menang dan meraih janji yang Engkau sediakan. Engkau
Yes Jesus, kami percaya Tuhan, kalau hari ini kami masih bisa menyembah Tuhan, karena ada penyertaan Tuhan yang sempurna, ada tuntunan Allah yang nyata dalam hidup kami, dan ada tangan yang kuat memegang hidup kami. Sungguh berharap kepada Allah yang benar di dalam Kristus Yesus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalam-Mu. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Sungguh darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku, dan nama-Mu berkuasa sanggup membina.
harapan kami satu-satunya hanya di dalam Kristus. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak akan pernah mengecewakan. Oh, kami bersyukur memiliki Allah yang menjadikan kami orang-orang yang tidak pernah putus harapan. Karena itu Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Karena kasih dan setiamu tidak pernah habis-habisnya Kau curahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur selalu setiap kejadian kami. Dahsyat dan ajaib karena Engkau yang berbuat dalam hidup kami. Dan jiwa kami benar-benar menyadarinya. Karena itu Tuhan, teruslah bentuk kami seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah kami sesuai dengan rencana-Mu. Karena itu kami bawa hati, jiwa dan pikiran kami di hadapan-Mu saat ini. Berfirman atas kami. Biar firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan saudara-saudara pada imam musik. Shalom saudaraku. Sukacita hari ini 24 Mei 2020 H+4. Saudara, hari ini sejatinya pada saat recording saat ini, saya dan juga seluruh yang sedang recording ini, kami masih berada di H-8. Tapi pada saat nanti kami sendiri yang recording ini akan bersama-sama dengan saudara sekalian, sama-sama menjalankan ibadah raya online GPI Kabar Baik. Saat ini, pada saat kita beribadah online ini, kita sudah berada di H-4. Kalau ada pertanyaan, kira-kira Pak Tampo akan bicara apa di tanggal 24 ini? Saya tetap bicara apa yang Tuhan taruh di hati saya, saudara. Apakah kita masih berada di tempat yang sama? Atau ada sesuatu yang lain yang Tuhan percayakan? Bagi saya, itu bukan bagian saya. Bagian saya, bagian kita, saudara, fokus tetap beribadah kepada Tuhan. Jangan fokus kepada di mana lokasi kita beribadah. Biar rumah kita menjadi rumah ibadah. Biar hati kita menjadi rumahnya Allah. Katakan amin. Ya, hari ini saudara, kita akan dengar apa isi hati Tuhan dari firman Tuhan. Kata saya jemput saudaraku dengan penuh semangat, dengan penuh iman kita angkat Alkitab kita dan kita deklarasikan iman kita atas firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Ya, amin saudaraku. Di H+4 ini, apa yang Tuhan taruh di hati saya, di hati kita, adalah satu tema dengan judul When He Had Taken. Saat setelah Ia mengambil. Arahnya apa? Hari ini saya belum tahu, saudaraku ya, tentang tanggal 24 hari ini. Tetapi yang saya tahu, saya dikasih tema ini untuk disampaikan. Itu bagian saya. Terambil dari Markus 6 ayat 30 sampai 44. Demikian firman Tuhan.
Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka, siapa mereka? Yesus dan murid-muridnya, untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. 33. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka ke seberang. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka, karena mereka sudah tahu kira-kira Yesus akan kemana. Ketika Yesus mendarat, Yesus melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar sini. Tetapi jawab Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Tetapi Ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Ia menyuruh orang-orang itu supaya semua orang duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah Ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Ia menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-bagikannya kepada semua mereka, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain daripada sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Saudaraku, saya tahu ketika Tuhan taruh ini untuk dibagikan, ada kalimat-kalimat penting berkaitan dengan tanggal hari ini, 24. Firman Tuhan minggu lalu 17 Mei saya bagikan tentang betapa Tuhan bawa saya untuk menghitung hari-hari sedemikian sehingga beroleh hati yang bijaksana, saudara. Sampai-sampai soal angka hari pun itu luar biasa. 2 minggu yang lalu, tanggal 10 Mei, itu adalah H-10. Angka 10 adalah angka sempurna. Di dalam H-10 menjelang 20 Mei, saya diingatkan Tuhan, percaya Tuhan dengan sempurna, dengan benar, karena Allahmu adalah Allah yang sempurna. Minggu depannya, minggu lalu berarti tanggal 17 Mei, itu adalah H-3 dari tanggal 20 Mei. Saudara, kebetulankah ini? Tidak. Tema tahun ini adalah Be Bright. Tema tahun lalu adalah Heart of Wisdom.
Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Minggu lalu tanggal 17 Mei 17 secara teologis artinya apa? 17 adalah 10 ditambah 7. 10 artinya sempurna, 7 juga adalah artinya lengkap, sempurna. Jadi tanggal 17 Tuhan ingatkan pada saya, percaya aku dengan sempurna Tamto, karena aku adalah sempurna adanya. Dan hari itu juga adalah H-3, saudara. 3 juga adalah angka Allah Trinity. Ada aku, ini bagian aku, bagianmu. Lakukan saja apa yang harus menjadi tugas pelayanan, tugas perjalanan hidupmu. Dan hari ini saudara tanggal berapa? 24 Mei. 24 Mei dalam bahasa teologis artinya apa saudara? Saudara, kalau saudara tahu ada kisah 24 tua-tua nanti yang meletakkan mahkotanya. Itu arti teologis 24 itu apa? 24 adalah 12 kali 2. 12 artinya apa saudaraku? 12 artinya selengkap umatnya Allah. Lengkap 12 suku 12 dilipat kali gandakan. Hari ini lengkap saudaraku. Tuhan perhatikan every detail. Tuhan perhatikan setiap bagian dalam hidup kita. Jadi saya percaya saudara, walaupun saat ini saya bicara belum sampai tanggal 24, tapi pada hari kita beribadah hari ini, setiap detail sejak H-3 minggu lalu sampai dengan tanggal 20 Mei, dalam setiap menitnya kerajaan Allah kerjakan banyak keajaiban. Aku percaya itu saudara. Bahkan sampai dengan hari ini pun tanggal 24 Mei, Tuhan kerjakan banyak hal di luar dari apa yang kita tahu. Pekerjaan Allah adalah pekerjaan yang tidak bisa terselami oleh akal kepikiran kita. Itu yang disebut dengan new dimension. Dimensi baru, dimensi roh yang tiada berbatas ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi, sudah H- atau H+. Dimensi roh Allah tidak bisa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu apapun. Dari bacaan ini saudara kita lihat, inti dari Tuhan Yesus Kristus plus 12 murid. Jelas Alkitab ini berkata bahwa mereka waktunya sudah harus beristirahat. Sampai Yesus berkata, marilah kita ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahat seketika, saudara. Karena sepanjang hari itu mereka satu tim Yesus ini mengajar di banyak tempat, saudara. Yesus sendiri yang bilang, yuk kita nyari rest area. Mereka naik perahu untuk nyari rest area di seberang sana. Jadi waktunya sudah memang waktu istirahat. Lalu kita lihat apa respon dari masa yang ada saat itu. Kalau zaman sekarang respon dari netizen, ya, dari warganet kira-kira begitu ya. Tapi di sini zaman belum internet ya waktu itu. Jadi masa tahu nih, wah Yesus dan 12 rasul itu naik perahu. Mereka bisa tebak nih mau kemana. Karena ini adalah di tepi danau saudara ya. Jadi mereka bisa tahu arahnya kemana. Pasti mau berdoa ini mengasingkan diri. Lalu apa yang dilakukan oleh para orang-orang ini? Mereka ngambil jalan darat. Yesus naik perahu nyebrang. Orang-orang banyak ini lewat jalan darat. Uniknya saudara, mereka
lebih dulu sampai dibanding dengan perahu Yesus yang mendarat. Kalau timnya Yesus mau beristirahat, kira-kira orang-orang itu juga sebenarnya butuh istirahat atau tidak? Butuh istirahat, saudara. Karena hari sudah petang. Tapi begitu haus dan rindunya mereka atas hadirnya Tuhan Yesus. Begitu hausnya mereka untuk mendengar isi hati Tuhan. Ingin melihat mujizat dari perkataan firman Tuhan. Mereka tidak capek. Mereka lawan rasa lapar, letih, haus. Mereka malah berjalan ngambil jalan darat sampai bisa lebih dahulu tiba, saudaranya. Mereka begitu antusias. Antusias dalam bahasa Inggris, enthusiast, berasal dari kata asli dalam bahasa Yunani, entheos. Apa arti entheos? Tuhan ada di dalam, God within. Saudaraku, mungkin acap kali kita sudah merasa mau istirahat atau capek, lelah. Sudahlah. Tapi saudaraku, belajar dari para orang-orang banyak ini. Mujizat besar 5 roti 2 ikan itu terjadi pada saat orang banyak ini sedang letih, loh, saudara. Saudara, 3 tahun kita berdoa untuk Mei 20 tahun 2020. 3 tahun. Dan hari ini sudah Mei tanggal 24 2020. Adakah kita sudah menjadi letih, saudara? Saya mau bangkitkan diri saya, iman saya, dan iman saudara. Tetap antusias. Katakan amin. Jangan lelah, saudara. Kejar terus hadirnya Tuhan. Kita butuh hadirnya Tuhan ada di dalam hidup kita. Buktinya, saudara, ini orang-orang banyak ini bisa lebih dulu sampai di tempat tujuan yang akan dituju oleh timnya Yesus. Kenapa? Karena entusias, entheos, ada Tuhan di dalam diri mereka. Saudaraku, apapun yang terjadi pada tanggal 24 Mei ini, that I don't know, yang saya belum bisa tahu hari ini, tapi tentu ada pernyataan iman saya. Kelak kita semua akan bisa mempersaksikan. Tapi bukan ini fokus saya. Fokus saya adalah bagaimana Tuhan mengingatkan saudara dan saya untuk tetap entheos, God within. Dalam kondisi lapar, lelah, tetap kejar hadirnya Tuhan. Katakan amin. Begitu sampai saudara di tempat tujuan itu, Alkitab mencatat apa? Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, oleh compassion, perasaan terharu. Compassion yang dipakai, saudara, ya, bukan mercy. Ada rasa haru. Aduh, ini murid-muridku yang 12 aja pun jadi lapar, perlu istirahat. Tapi ini orang ribuan ini. Alkitab mencatat 5.000 laki-laki, ya, saudara, ya. Tapi kan mungkin bawa istri, mungkin bawa anak. Mereka sepakat terus jalan. Tidak ribut, saudara. Nggak ada yang bilang, istri yang bilang, udahlah, nggak usah, anak lo apa, udahlah capek. Enggak. Kenapa? Karena di komunitas ribuan orang itu, yang ada di dalam hati mereka sama, God within. Saudaraku, saya percaya seluruh barisan Kabar Baik kita punya hati yang sama. Apa yang Tuhan buka dalam pelayanan di Kabar Baik itu tetap menjadi misi yang akan terus kita emban. Apapun yang terjadi, kita mau berpindah tempat atau apapun yang terjadi, tetap
maka Tuhan akan tergerak hatinya oleh belas kasihan atasmu, atasku, atas kita, atas jiwa-jiwa yang telah Tuhan percayakan dalam pelayanan Kabar Baik. Saudara, katakan amin. Lalu apa yang terjadi? Karena Tuhan tahu orang-orang ini bagikan domba yang tidak tergembalakan, hati gembalanya turun, terpancar. Dia ajarkan apa? Banyak hal Alkitab berkata. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Banyak hal kepada mereka. Itu murid ribuan orang ya. 10.000, 15.000 mungkin total semua. Dia ajar banyak hal. Antusias, gak ada yang mikirin lapar, gak ada saudara. Kita ibadah online cuma 1,5 jam mungkin. Kita masih stay gak tuh ya untuk tetap ibadah? Kita nanti kalau ibadah sudah bisa normal di gedung gereja lagi, kita bisa full gak tuh dengerin banyak pengajaran yang disampaikan oleh Tuhan? Tapi setidaknya kita belajar dari masa yang ribuan orang ini. Dia ajar banyak hal, saudara. Di kondisi mereka mestinya sudah istirahat dan lelah. Dan mereka jalan kaki loh. Dan banyak yang percaya gak mungkin cuma jalan kaki. Kalau enggak ngejar, pasti sedikit berlari. Bahkan mungkin anak-anak berlari-lari. Yesus sebagai gembala yang baik terharu. Saudara, apa yang terjadi pada tanggal 24 Mei ini? Buat compassion itu turun atas kita, turun atasmu, atas banyak jiwa yang menantikan pelayanan, dilayani, dijamah, dilawat, dipulihkan oleh Tuhan melalui pelayanan Kabar Baik. Dan akhirnya tibalah waktu, sudah malam, saudara. Nah, pada saat inilah saya melihat dua paradoks yang berbeda, saudara. Sudah malam, murid-muridnya ngomong gini kepada Yesus. Yesus, suruh mereka pergi. Udah malam ini, suruh ke desa-desa, ke kampung-kampung beli makanan. Suruh mereka pergi. Tapi respon Yesus beda. Yesus justru malah bilang, kamu harus beri mereka makan. Muridnya bilang, guru, suruh mereka pergi. Respon muridnya. Respon gurunya, Yesus, kamu yang harus beri mereka makan. Saudaraku, gereja ini bukanlah gereja yang berkelimpahan uang. Kita pun berjuang juga untuk operasional sekolah Kristen Kabar Baik. Dan kita tahu, walaupun pemasukan dari persembahan dan dari SPP, murid-murid itu tidak normal. Sementara biaya operasional terus berjalan. Sementara orang tua dari para peserta didik juga berjuang secara ekonomi. Kita tidak bilang, udahlah mereka tolong harus begini, harus begini. Tidak. Kita berpikir, gereja harus hadir menjadi jawaban bagi mereka. Kita tetap adakan paket camp care, paket kepedulian yang kita berikan. Karena ada banyak orang tidak dapat paket bansos, padahal mereka butuh. Kita berusaha menjadi saluran berkat melalui paket camp care. Kita tetap berdoa ada paket camp care ketiga, saudara. Batch yang ketiga yang kita bisa lakukan. Nah, saudara, ketika Yesus bilang kamu yang harus beri makan, murid-muridnya memberikan excuse. Ayat 38. Tetapi 37 B, kata mereka kepadanya, jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Ini excuse, saudara ya.
berkilah. Apakah upah 200 hari? 200 dinar. Itu untuk dibelikan makanan. Saudaraku, kadang-kadang kita juga suka excuse, betul ya. Ketika kita mesti memberi kepada rumah Tuhan, memberi kepada pekerjaan di ladang Tuhan, kita sering mencari excuse, saudara. Ini murid Yesus loh. Cari excuse. Saya berharap firman Tuhan hari ini menyebabkan kita introspeksi. Jangan banyak excuse, banyak cari alasan. Katakan amin. Lalu kata Yesus, ia berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Periksa dulu. Periksa dulu. Jangan excuse. Periksa dulu kamu anak. Saudara, saya ingat Ketua BPD pada tanggal 18 April menelpon saya Sabtu. 20 Aprilnya H-30 saya akan ke TDRP Depok. Tanggal 18-nya beliau telepon saya dan dia berdoa, Tuhan, Kau kirimkan burung gagak di sungai Kerit ya Pak Tanto. Tuhan, Kau pertemukan Pak Tanto dengan orang yang tepat di Sarfat. Even itu adalah seorang janda. Saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Saudara, apa yang terjadi dengan janda di Sarfat ini? Dia cuma bilang, aku gak punya apa-apa, Nabi, abdi Allah, kecuali sedikit minyak dan sedikit tepung. Aku masak, aku beri makan hari itu untuk anakku. Besok sudah gak ada lagi, aku mati. Aku gak punya apa-apa kecuali ini. Saudara, kira-kira sama gak yang kisah saudara? Yesus ngomong sama muridnya, jangan banyak excuse, ini bahasa saya ya. Periksa dulu, coba periksa dulu. Nabi Elia pun mengatakan hal yang sama kan saudaraku. Apa yang ada padamu? Dan janda di Sarfat itu berkata benar, tidak ada apa-apa kecuali, nah itu, nggak ada apa-apa, tapi dia tahu, sudah periksa, kecuali ini, yang sedikit ini. Kejujuran itu, ketidaktakutan akan memberi, itu yang diperhitungkan Tuhan, saudara. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan, bikin dulu untuk aku, antar, baru nanti kamu bikin untuk anakmu dan untuk dirimu. Yang tinggal sedikit itu, separuhnya dia bikin roti, diantar kepada Elia. Utamakan Elia, Nabi. Begitu balik loh, kok gak tinggal setengah, masih full. Mujizat terjadi, multiplikasi terjadi. Kenapa saudara? Karena gak banyak excuse. Periksa memang masih ada. Berikan kepada Nabi. Ini pun kisah yang sama saudara. Tuhan mengingatkan, periksa dulu. Setelah periksa, bagi mereka gak punya. Dia cari keliling. Akhirnya dia ketemu ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Hebatnya saudara, ketika diminta, anak itu bilang, Om, aku nih ada 5 roti dan 2 ikan. Ini mau dikasih seperti, ambil aja Om. Itu bahasa saya ya. Ambil aja Om, bukan dibagi paruh saudara ya. Semuanya diberikan saudara. Mujizat terjadi karena tidak ada excuse. Bagi anak itu beri saja. Karena itu
Tuhan Yesus bilang, mau belajar kerajaan Allah, belajar dari anak kecil. Ketulusan hatinya luar biasa. Diberikan semuanya. Lalu lihat apa yang diberikan di tangan Tuhan. Tuhan katakan begini. Ayat 39, lalu baru dikatakan ada 5 roti dan 2 ikan. Ayat 39. Lalu ia menyuruh orang-orang itu semua duduk. Saudara-saudara, baru diberitahu ada 5 roti dan 2 ikan. Belum ada di tangan Yesus tuh 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus bilang gini, oke, murid-murid, sekarang beritahukan kepada ribuan orang ini, 5.000 laki-laki dan yang lain ini, anak-anak dan sebagainya, suruh duduk, atur mereka. Ada kelompok 100, ada kelompok 50. Saudara, murid-murid Yesus bilang, oke, dia bagi kelompok. Yang menarik saudara, itu ribuan orang masih lapar ya saudara ya. Waktu sudah malam, disuruh duduk. Mereka belum tahu loh ada makanan apa enggak loh. Duduklah mereka, duduk berkelompok saudara. Kelompok 100, kelompok 50. Padahal belum ada makanannya. Mereka juga belum tahu ada peristiwa anak kecil yang bawa ngasih 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu murid duduk taat. Saudaraku, siapa taat, dia akan dapat berkat. Mereka kan bertanya, kita suruh duduk ngapain nih? Itu suruh bagi kelompok ngapain nih? Emang gak ada kasih makan nih? Ada aja nih. Makanan dari mana? Kita tahu kok perahunya mereka gak ada persediaan makanan. Gak ada sumut-sumut saudaraku. Mereka duduk di atas padang hijau itu. Wow, ini respon yang luar biasa saudara. Ketaatan yang luar biasa. Setelah duduk saudaranya, kenapa mereka mau duduk? Karena mereka percaya begini saudara. Udahlah disuruh duduk oleh murid-murid itu, 12 rasul itu. Ini pasti perintah dari guru ini, Yesus. Jadi mereka tetap duduk karena mereka tahu yang diperkatakan oleh rasul ini adalah perkataan dari guru mereka, yaitu Yesus. Jadi mereka percaya, saudara percaya. Kalau Yesus ngomong apa, lakukan saja. Lihat aja, Yesus tidak pernah ngomong asal-asal, abal-abal. Udah kita duduk. Saudaraku, kalau Yesus Tuhan bicara padamu, bicara pada hati kita, jangan abaikan itu. Amin. Jangan abaikan itu. Murid-murid percaya. Orang-orang itu percaya, ribuan orang itu percaya. Padahal murid Yesus sempat punya ide, suruh mereka pergi cari makan sendiri. Yuk saudara, belajar daripada ribuan orang ini. Biarlah kita trust Him without borders. Tetap percaya kepada Dia tanpa batasan apapun. Percaya walaupun belum melihat. Percaya walaupun belum menerima. Di tangan Tuhan Yesus, apa yang ada padamu itu akan menjadi mukjizat. Di tangan Tuhan Yesus Kristus ada mukjizat, ada multiplikasi. Segalanya bukan tentang apa yang ada di tangan Anda dan saya hari ini, tetapi soal di tangan siapa Anda hari ini, esok dan seterusnya. Di tangan siapa hidup Anda hari ini, esok dan seterusnya. Di tangan siapa problematika hidup Anda dan saya hari ini dan seterusnya. Pastikan semuanya ada di tangan Yesus, katakan amin. Dan akhirnya peristiwanya bergulir. Yesus menerima. Ayat 40, maka duduklah mereka berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu,
When he taken 5 roti dan 2 ikan itu. Jadi roti itu sekarang 5 roti dan 2 ikan sudah ada di tangan Yesus. Saudaraku. Apa yang dilakukan Yesus setelah mengambil dan menerima roti itu? Ia menengadah ke langit. Artinya saudara, ingat, segala apapun yang ada di tangan itu milik Tuhan. Asal dari Tuhan dan kembalikan kepada Tuhan, saudara. Ia menengadah ke langit, ke arah Bapa, lalu ucapkan berkat. Tuhan berkati 5 roti dan 2 ikan. Saudara, biar itu menjadi gaya hidup saudara dan saya. Lalu apa yang terjadi setelah Yesus ucapkan berkat? Yesus action memecah-mecahkan roti dan ikan itu. Langkah iman dari apa yang ada, 5 roti dan 2 ikan. Saudara, dalam apapun yang sedang Anda dan saya hadapi hari ini, yuk lihat apa yang ada padamu saat ini. Melangkahlah saudara dengan iman. Setidaknya Anda dan saya masih punya waktu untuk bergerak, untuk berdoa, untuk berusaha. Pakai waktu itu. Fokus kepada Bapa, ucap syukur, ucap berkat. Anda masih punya tenaga, yuk kita berjuang saudara. Mulai dari apa yang ada pada Anda. Setelah itu Tuhan pecah-pecahkan itu roti, lalu Tuhan berikan kepada mereka. Hasilnya apa saudara? Setelah dipotek dikit-dikit, habis tidak habis-habis, terus dipotek. Jadi saudara kau lihat, saya nggak ngerti itu Yesus nggak ada capeknya. Sudah dia yang khotbah ya saudara ya. Yesus sendirian khotbah saudara. Dari seharian sampai malam itu. Terakhir endingnya dia harus potekin itu roti dan ikan. Murid-murid tinggal bagi saja saudara. Tapi lihat saudaraku, Yesus nggak capek. Saudara, Yesus tidak pernah capek untuk nggak pernah dia capek. Tapi dia mau lihat hatimu saudaraku. Adakah kita mau serahkan segala sesuatunya pada Tuhan? Adakah kita punya antusias kepada Tuhan? Adakah kita terus mencari mengejar hadirnya saudara? Adakah kita mau tidak selalu nyari-nyari excuse, banyak alasan? Adakah kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan? That's all, itu semua yang perlu kita lakukan saudara. Tapi kita pujikan satu pujian yang indah. Engkau ada, engkau nyata. 5.000 orang laki-laki plus minus semuanya 10 sampai 15.000 itu, mereka mau duduk diam karena mereka tahu ada Yesus. Udah gak usah khawatir. Semua janji-janji Tuhan itu dituliskan memang untuk aku, nyata bagiku. Amin. Saya jemput para pengawal Imam musik. Minggu depan tentu saya sudah bisa sampaikan apa yang terjadi pada tanggal 24 Mei ini. Minggu depan adalah minggu terakhir dari bulan Mei, 31 Mei. Saya percaya saudara, saya percaya Tuhan tuliskan janji-janjinya. Tuhanku, Tuhanmu Yesus bukanlah manusia yang berkata lalu mengingkarinya, yang berjanji lalu lalai untuk menepatinya. Saudara, saya dikirakan Tuhan untuk menyatakan pesan profetis ini. Bulan depan tema kita adalah Enroach dari kitab Yesaya. Lapangkanlah tempat kemah. Apa arahnya? Dari bahan khotbahnya tentu saya sudah tahu, tapi apa realitanya saya masih belum tahu. Tapi yang saya tahu temanya bulan Juni adalah End
expand. Dan we will see, saudara, kita akan lihat Dia tidak pernah kakal dalam segala yang Dia rencanakan dalam hidupmu. Dalam hidupmu Engkau ada, Engkau datang. Kita pujikan, saudara. Engkau nyata di setiap langkah, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Semuanya tuliskan bagiku, nyata untuk memulihkanku dalam-Mu Tuhan. Aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua, tetap percaya, tetap berharap. Ku lihat kuasa-Mu membelaku dalam-Mu Tuhan. Aku dapat saksikan, aku telah menang. Amin. Dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi. Sejauh kita deklarasikan iman kita ini bahwa Engkau ada, Tuhan, Engkau nyata, Engkau ada, Engkau nyata di setiap langkah, Kau bersamaku. Ku saksikan, ku rasakan kebesaran-Mu yang menjagaku. Sungguh semua janji-Mu, janji yang Kau tuliskan bagiku, nyata untuk memulihkanku dalam-Mu Tuhan. Aku dapat berkata, aku telah menang, melewati semua, tetap percaya, tetap berharap. Ku lihat kuasa-Mu membelaku dalam-Mu Tuhan. Aku dapat saksikan, aku telah menang, dan meraih janji yang Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam hidupku. Engkau tetapkan, Engkau sediakan, Engkau tetapkan, Engkau sediakan, Engkau sediakan, Engkau tetapkan, Engkau sediakan, Engkau tetapkan untuk terjadi di dalam hidupku. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu, Tuhan. When you take hidup kami, ketika Engkau menerima hidup kami di tangan-Mu, siapa yang dapat merebut kami dari genggaman tangan-Mu? Tidak ada. Ketika kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, tidak mungkin kami tidak terpelihara.
Ketika kami ada di dalam genggaman tangan-Mu, gak mungkin kami salah melangkah. Karena Kau adalah gembala yang baik. Kau pasti membawa kami kepada rumput yang hijau, ke air yang tenang. Bahkan di hadapan musuh-musuh kami, Engkau sediakan hidangan di depan musuh-musuh kami itu. Kami mau bulatkan kembali tekad kami untuk menjaga hadir-Mu dalam hidup kami. God within, Allah yang ada di dalam diri kami. Kami tetap mau antusias kejar hadir-Mu. Kami percaya compassion, belas kasihan tersedia bagi kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami tidak mau menjadi orang yang mau nyari-nyari excuse. Tidak, Tuhan. Kami tetap mau fokus pada Yesus. Apa yang ada pada kami bawa kepada-Mu. Kami bawa dan Engkau menerima di tangan-Mu. Dan mujizat terjadi. Mujizat dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkaitan dengan Gereja Kabar Baik Gerbang 2020, kami percaya walau belum melihatnya mungkin, walau belum menerimanya mungkin, kami percaya kami sudah meraihnya. Kami percaya kami sudah menerimanya. Proposal Gereja Kabar Baik approve dalam nama Yesus. Gereja Kabar Baik Grika sudah kami raih dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu hari ini. Yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu Kau bebaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu memulihkan hidup kami, keluarga kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, teman-teman diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, hari ini Bapak Ibu juga berkesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik. Nah, karena itu Bapak Ibu bisa lihat di layar kaca handphone atau laptop yang Bapak Ibu gunakan. Di sana kami sudah tulis nomor rekening BCA. Bapak Ibu teman-teman bisa mentransfer ke nomor tersebut. Kemudian apabila Bapak Ibu mengalami kesulitan untuk mentransfer melalui BCA, Bapak Ibu juga bisa mentransfer melalui saldo GoPay. Nah, saldo GoPay ini Bapak Ibu bisa mentransfer melalui nomor dari GoPay Ibu Tio Mari. Nah, untuk lebih detailnya Bapak Ibu bisa lihat di bawah. Kemudian Bapak Ibu konfirmasi bisa Bapak Ibu berikan kepada ketua CS masing-masing, sehingga nanti bisa di follow up kepada bendahara gereja. Baik Bapak Ibu, kita mau sama-sama memperkatakan power statement ini dan kita percaya berkat Allah turun atas kita. Mari sama-sama. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktunya memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak Ibu untuk persembahan yang diberikan. Dan Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Kami percaya Bapak Ibu ada sukacita yang luar biasa. Nah Bapak Ibu, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Sepanjang minggu ini kegiatan di Gereja Kabar Baik
diliburkan, tapi kami melakukannya, Bapak Ibu dapat melakukannya di rumah masing-masing. Hari Senin sampai hari Minggu kita ada doa pagi bersama jam 5 pagi sampai jam 6 pagi. Kami mengajak Bapak Ibu teman-teman untuk sama-sama kita berdoa, bertemu di udara. Bapak Ibu bisa sama-sama berdoa. Kemudian Bapak Ibu dari hari Senin sampai hari Jumat kita ada menara doa. Hari Senin, Selasa, Kamis dan Jumat menara doa diadakan jam 6 sore sampai jam 7 malam. Kemudian khusus di hari Rabu menara doa diadakan jam 8 malam sampai jam 9 malam. Sangat rindu kami untuk Bapak Ibu dan teman-teman bisa terlibat, tergabung dalam doa yang kita adakan setiap hari Senin sampai hari Jumat. Nah Bapak Ibu, kemudian di setiap hari Sabtu ada kegiatan Sabtu Ceria yang juga kami lakukan melalui YouTube dari GBI Kabar Baik. Jadi setiap hari Sabtu jam 4 akan ada tayangan ibadah Sabtu Ceria. Karena itu Bapak Ibu, kami menghimbau untuk Bapak Ibu memastikan putra-putrinya siap sebelum jam 4 untuk beribadah. Kemudian Bapak Ibu, minggu depan kembali lagi kita akan ada ibadah online. Terus dukung dalam doa supaya keadaan yang sedang terjadi di Indonesia bahkan di seluruh dunia ini boleh segera berakhir, yaitu COVID-19, biar ada mujizat terjadi. Dan terus dukung doa untuk bangsa kita Indonesia melalui kondisi yang sedang terjadi. Tuhan melakukan banyak pemulihan. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu kita bersatu dalam doa dan kita akan akhiri ibadah ini dengan doa. Kita satu dalam doa, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Ada banyak pekerjaan baik, perbuatan baik Allah kami terima. Pemeliharaan sempurna, penyertaan-Mu penuh damai kami rasakan. Kami percaya itu juga yang akan Engkau curahkan atas Indonesia, Tuhan. Compassion turun atas Indonesia. Belas kasihan tercurah atas Indonesia. Bangsa Indonesia terpelihara sempurna. Mujizat 5 roti 2 ikan juga terjadi dalam konteks pandemi COVID-19 di Indonesia bahkan dunia. Engkau memelihara sempurna, Tuhan. Dan kami percaya juga untuk para medis, Tuhan, aparatur negara yang berada di garis depan, proteksi Allah juga sempurna atas mereka. Jerih payah mereka diperhitungkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, beriman untuk GAT 2020 gerbang 2020. Kami perkuat iman percaya kami. We trust you without borders. Bahkan kami mau berkatakan proposal Kriya Kabar Baik Krika approve. Kriya Kabar Baik Krika kami raih. Bahkan Tuhan, kami percaya Engkau pertemukan kami, pertemukan hamba dengan funder yang ada, yang sudah Engkau tetapkan, Tuhan. Kau berkati tim funder yang ada, Tuhan Yesus. Kapan dan dimanapun mereka berada, berkati mereka, Tuhan Yesus. Dan mereka menjadi saluran berkat bagi jiwa-jiwa. Kami percaya pada waktu itu, kapan segera, just a little longer, maka kami akan melihat dengan terheran-heran dan berseri-seri tercengang-cengang bahwa kelimpahan dari seberang lautan, kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada pundi-pundi kabar baik untuk jiwa-jiwa, untuk merebut tanah perjanjian gereja-gereja kabar baik. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami percaya juga bukan hanya kepada pundi-pundi kabar baik, tetapi juga pada pundi-pundi setiap komunitas kabar baik dan semua yang sedang mendengar dan beribadah online bersama saat ini. Terhadap pundi-pundi kami semua, Engkau juga limpahkan berkat-Mu. Karena kami buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu, tangan yang sama adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Dan
Kau percaya Kau buka tingkap-tingkap di langit dan Kau curahkan berkat limpah atas kami. Adalah kasih sukacita, damai sejahtera, berkat yang limpah dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus Tuhan dan Raja, penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus selalu beserta dengan kami mulai siang hari ini kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati Tuhan bersama saya berkata, amin.